Ya, shalom semuanya. How are you, apa kabar? Luar biasa. Setiap kali saya datang ke tempat ini saya ngerasain satu hadirat Tuhan yang kental banget. Yang kita di Jakarta itu benar-benar rindukan, itu terjadi juga di Jakarta gitu. Luar biasa banget. Dan tiap kali, saya pernah satu kali datang Pondok Daud di sini. Mungkin kira-kira waktu sebelum pandemi gitu. Saya datang Pondok Daud, waktu itu ya Pak, mohon maaf Pak Baja bukan sekarang, tapi pada saat itu waktu saya datang, yang gitar itu mohon maaf agak fales gitu. Yang gitar itu agak fales, yang nyanyi juga kayak nggak pas gitu. Jadi waktu saya mau masuk, mau ikutan nyanyi, ikutan nyembah itu berasanya kayak kok kayak gini sih Tuhan, suaranya kok fales-fales. Nah, kebetulan waktu itu saya tuh bukan tipe yang dengar suara Tuhan langsung ngomong jarang, tapi kalau Tuhan bicara saya tahu itu Tuhan ngomong gitu. Nah pada saat itu saya benar-benar dapat Tuhan itu ngomong dan ada penglihatan dan ada impresi. Tuhan tuh kayak happy gitu loh, kayak bungai gitu, kayak dancing gitu. Dan Tuhan bilang, so what, just dance with me. Benar-benar Tuhan itu disukakan atas tempat ini, Tuhan itu disenangkan atas tempat ini. Dan itu kita rindu-rindukan banget, itu juga terjadi di Jakarta. Dan di Jakarta juga terjadi lawatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Di Jakarta itu kira-kira mungkin berawal dari, mungkin udah banyak tahu ya kita mendapat tempat baru yang mujizat banget. Awalnya 2019 akhir saya dikasih tahu sama Pak Jo gitu, sama suami saya dikasih tahu sama Pak Jo. Kalau kita dapat satu tempat yang di tempat yang sangat luar biasa gitu tempatnya. Dan benar-benar dapat izinnya juga buat gereja. Dan itu kayak nggak mungkin kalau dalam waktu dekat ya sayang ya. Kenapa kok kita dikasih tahu? Karena biasanya yang mengurus pembangunan ini suami saya gitu. Jadi ngurus tender, ngurus pelayanannya dia begitu. Nah kemudian pada saat itu saya tuh benar-benar sampai begitu dikasih tahu Pak Jo benar-benar sampai amazed banget. Hah? Tuhan kok luar biasa banget. Kita udah di level itu ya. Kok kita dikasih gedung bagus gitu ya gitu. Nah singkat cerita, tapi kita harus segera melakukan pembangunan. Nah kalau saudara tahu akhir 2019 sebentar 2020 terjadi yang namanya pandemi gitu. Nah pada saat itu suami saya ada satu titik walaupun tetap berjalan ya. Tetap berjalan walaupun pandemi gereja kita tetap melakukan pembangunan luar biasa banget. Tapi ada satu titik suami saya tuh ada ngomong sama saya kayak gini. Sayang ini kok walaupun tetap jalan ya tapi kok agak dilambatin ya. Jadi pembangunannya harusnya misal lebih cepat. Ini kenapa agak dilambatin ya? Terus suami saya ada ngomong, apa jangan-jangan gara-gara apa finansial ya? Hati saya terbakar sekali Bapak Ibu Saudaraku. Saya bilang, Beb, waktunya nabur. Saya waktu itu juga asumsi doang, gak tahu apakah gara-gara finansial apa enggak. Tapi saya bilang, waktunya nabur Beb. Rumah kita boleh tertunda, tapi enggak rumah Tuhan. Bukan rumah Tuhan. Rumah Tuhan gak boleh tertunda. Saya juga pada saat itu gak habis pikir karena waktu itu lagi pandemi. Nabur berapa juga saya Tuhan walaupun ini naburnya mungkin beli sekrupnya aja. Kalau dikumpulin gak cukup apa-apa. Tapi ini taburan Tuhan benar-benar selesai. Dan benar-benar kami lihat benar-benar kegerakan Tuhan dahsyat banget. Dan sekarang sudah hampir selesai Bapak Ibu Saudaraku. Dan selain itu di sana lawatan Tuhan kemarin terjadi 10 hari. Lawatan Tuhan terjadi luar biasa selama 10 hari. Waktu itu kita ruangannya kebetulan hanya muat mungkin mentok 375 gitu ya. Ruangan kita di Soho mentok itu 375 orang yang reservasi. Waktu itu saya karena takut kalau nanti kita reservasi takut jemaat gak dapat, kita gak reservasi. Dan ternyata banyak banget orang karena reservasi baru sehari dibuka penuh, 2 hari dibuka penuh langsung selama 10 hari. Akhirnya kita tetap datang. Ternyata yang lain tetap datang sampai penuh benar-benar. Dan pada saat itu sama seperti di tempat ini, walaupun lagi pengangkatan, lagi worship Bapak Ibu Saudaraku, benar-benar lawatan itu terjadi, nggak peduli WL-nya siapa, nggak peduli, semua benar-benar merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan dan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu ini kegerakan akan semakin besar, selama kita nempel terus sama kegerakan, kita nempel terus sama apa yang dikatakan gembala. Saya percaya kita bisa ngikutin kegerakan yang luar biasa atas tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ini akan dilanjutkan oleh suami saya. Selamat malam Bapak Ibu.
Wow, luar biasa sekali. Haleluya. Saya mau melengkapi sedikit apa yang disampaikan sama istri saya. Saya Hengki, kita berdua melayani di Jakarta, di tim pujian dan penyembahan gitu. Satu hal yang pengen saya bagikan adalah apa yang sudah Tuhan taruh di tangan kita Bapak Ibu, pegang itu dengan erat-erat. Amin. Apa yang Tuhan sudah taruh di tangan kita per malam hari ini, pegang erat-erat Bapak Ibu. Mungkin sekarang itu kelihatannya sebagai satu biji yang kecil, yang buat kita ya mungkin masih kecil gitu. Dipandang sebelah mata mungkin sama beberapa orang. Tetapi Yohanes 5 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Biji yang Tuhan taruh di tangan kita, kita setia kerjakan, kita menempel pada pokok anggur, kita menempel pada kegerakan. Biji itu enggak selamanya jadi biji Bapak Ibu, itu bisa menjadi buah. Dan doa saya, Bapak Ibu semua, itu akan menjadi buah. Dan buah itu di sini dikatakan buah itu tetap Bapak Ibu. Amin. Itu yang doa saya terjadi dalam kehidupan kita semua. Saya mau sedikit kesaksian menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh istri saya, yaitu tentang pembangunan di gereja kita. Puji Tuhan sekali, saya mengikuti proses pembangunan dari awal Bapak Ibu. Dari awal sekali, di bulan pertengahan di 2019, tiba-tiba saya dipanggil sama Pastor Jonathan, kita ngobrol-ngobrol tentang pembangunan. Di situ Pastor Jonathan cerita progresnya seperti apa gitu. Dan waktu saya menerima itu, saya menangkap ini sebagai satu janji. Pada saat itu belum kelihatan ya. Tapi kita tangkap ini sebagai janji dan Tuhan pasti akan genapi, pasti akan selesai. Ternyata Bapak Ibu, ada ujiannya Bapak Ibu. Waktu semuanya baik-baik saja, kita bisa menangkap janji Tuhan dan memegang janji Tuhan dengan mudah. Tapi saat ada ujian, seperti kita ketahui di pandemi, kita mulai pembangunan itu di November 2019 Bapak Ibu. Waktu itu juga Pastor Obaja juga ke Jakarta, kita bersama-sama meresmikan sebelum kita memulai pembangunan. Kita mulai pembangunan pondasi di November 2019. Setelah itu, seperti kita ketahui, pandemi terjadi, melanda seluruh negeri ini, semua lockdown, semua berhenti, sedangkan kita masih proses construction. Pondasi belum selesai, tapi akhirnya kita tetap berjalan. Waktu itu construction tetap diizinkan untuk berjalan ya Bapak Mama Ibu. Sampai akhirnya kira-kira kuarter ketiga tahun 2019, kita selesai pondasi Bapak Ibu. Saya dipercaya puji Tuhan dengan anugerah Tuhan tentunya dengan satu pelayan Tuhan juga di Jakarta untuk mengurusi pembangunan yang ada di PIK. Nah waktu itu kita sempat sharing, ini gimana ya? Maksudnya kondisi pandemi seperti ini, pembangunan mau diberhentikan sampai di pondasi atau mau dilanjutkan sampai ke atas. Beberapa pihak pasti secara logika ya Bapak Ibu akan mengambil opsi kita selesaikan sampai pondasi, setelah itu struktur ke atas kita lanjutkan nanti setelah keadaan dalam tanda kutip membaik. Betul ya? Itu yang logika kita pasti akan berkata seperti itu. Akhirnya saya mengkonfirmasikan kepada Pastor Jonathan, saya tanyakan, Pak Jo, ini pembangunan akan dilanjutkan struktur atas atau kita cut off sampai di pondasi. Gitu. Dan pada saat itu setelah Pak Jo berdoa dan akhirnya setelah mendapatkan rema Tuhan, dan ini satu hal yang sangat-sangat memberkati saya, gembala kita Pastor Jonathan, Pastor Obaja juga, beliau saat mengambil keputusan mengarahkan kita sebagai domba-dombanya gitu ya, enggak sembarangan ternyata Bapak Ibu. Ada rema Tuhan. Dan rema Tuhan inilah yang menjadi jaminan. Itu pasti terjadi dan digenapi. Amin. Saat Pak Jo bilang pembangunan berjalan. Gitu. Tadi yang saya bilang benih Bapak Ibu,
Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak kebetulan Bapak Ibu. Malam hari ini kita semua ada di tempat ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Malam ini Tuhan percayakan kepada setiap kita itu bukanlah satu kebetulan. Saya bertumbuh di gereja ini agak sedikit mundur. Saya dari sekolah minggu di gereja ini di Solo. Saya mengalami encounter di gereja ini di Solo gitu. Dan setelah itu waktu kuliah Tuhan kirim saya ke Jakarta. Saya kuliah di arsitektural. Setelah itu saya bekerja. Ternyata Bapak Ibu dari kuliah saya dan termasuk pekerjaan saya, ternyata saya melihat Tuhan mempersiapkan untuk membangun rumah Tuhan. Jadi biji yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukan kebetulan. Saya terlibat di dalam pembangunan gereja kita awal-awal di Cideng, setelah itu di APL, setelah itu Soho dan terakhir adalah PIK. Saya bisa melihat karya Tuhan yang dahsyat. Termasuk yang di gereja kita. Dan saya percaya ini hanya awal Bapak Ibu. Ini hanya awal. Saya mau saksikan sedikit setelah kita akhirnya dengan mantap melangkah. Pak Jo berkata pada saya, Hengki ini bukan seperti proyek yang biasa kamu pegang. Biasa saya pegang proyek Bapak Ibu, saya pegang beberapa proyek. Biasanya itu budgetingnya jelas. Uangnya jelas, betul ya. Ini kita melangkah dengan rema. Tahu artinya Bapak Ibu? Itu melangkah dengan iman Bapak Ibu. Kita jalan sesuai rema Tuhan. Siap. Yang saya tangkap adalah kita siap. Siap komandan, siap laksanakan. Gitu ya. Setelah itu kita langsung jalan, kita proses tender semuanya dan dalam proses tender juga beberapa kali mungkin sudah disampaikan, puji Tuhan kita mendapatkan kontraktor terbaik Bapak Ibu. Bukan kontraktor yang kalau sekarang dibilang abal-abal gitu ya, bukan. Ini top, salah satu top kontraktor gitu ya. Dengan harga mujizat kalau Pak Jo bilang. Bukan harga pandemi, karena bukan COVID yang memberikan harga itu, tapi Tuhan yang membuat harga itu terjadi. Harga mujizat Bapak Ibu. Kita mendapatkan harga terbaik, benar-benar harga terbaik. Setelah itu kita mulai construction dan sewaktu construction Bapak Ibu ujiannya nggak selesai sampai di situ, gitu. Suatu ketika ada terjadi insiden dan salah satu dari tetangga kita Bapak Ibu itu melaporkan kita sampai biasanya kan lapor ke RT RW begitu Bapak Ibu ya. Ini lapornya langsung ke wali kota Bapak Ibu. Jadi kita dipanggil oleh wali kota. Waktu itu saya dengan satu kolega yang mengurusi, kita menghadap. Di situ lengkap Bapak Ibu. Ada warga, ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, semua lengkap duduk di depan. Kita berdua sudah kayak di sidang Bapak Ibu. Sebelum saya berangkat, saya WhatsApp ke Pastor Jo, kita akan menghadap. Pak Jo tolong dukungan doanya. Terus Pak Jo menjawab, saya akan dukung doa, kita dukung doa bareng-bareng. Saya berasa seperti Yosua yang berperang, tapi Musa yang mengangkat gitu Bapak Ibu. Akhirnya kita jalan, kita hadapin, wah seru sekali. Kita diomelin, kata-katain begini, waduh seru sekali. Tapi kalau kita tidak menyerah, maka kita akan melihat kemuliaan. Kita jalan terus Bapak Ibu. Ada rema, jalan terus. Akhirnya satu persatu permasalahan terselesaikan. Dengan warga sebelah sini komplain, selesai. Warga sebelah sini lagi komplain. Kita jalani, kita ketemu, kita doakan, wah selesai. Terus masalah lain lagi, kita jalani, kita doakan, kita cari solusinya, kita diskusikan. Ketemu jalannya dibukakan sama Tuhan, selesai. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Termasuk banyak hal yang kita nggak punya kemampuan. Salah satunya adalah perizinan. Misalnya salah satu contoh. Saya tidak punya pengalaman di bidang perizinan. Tapi Tuhan bisa buka pintu dan kenalkan kita dengan satu orang yang punya akses ke perizinan Bapak Ibu.
Dan semua perizinan berjalan dengan lancar. Di situ saya melihat sendiri selama berarti sudah hampir 3 tahun saya melihat tangan Tuhan yang ajaib. Yang menyertai Bapak Ibu. Dan puji Tuhan sampai sekarang pembangunan sudah hampir selesai Bapak Ibu. Sewaktu gembala kita mengumumkan untuk janji iman, itu bukan satu pembangunan yang baru dimulai ya Bapak Ibu ya. Tapi satu pembangunan yang sudah hampir selesai. Sepanjang ini saya melihat Tuhan sendiri yang menyediakan. Tuhan yang memberikan rema, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mensupport. Dan saat ini kita tangkap bersama-sama Bapak Ibu, kegerakan janji iman ini sebagai satu kegerakan, ayo kita ikut. Ini satu kesempatan untuk kita bisa tap into. Kita bisa, bahasa Jawanya itu apa ya? Nempel gitu kepada kegerakan itu. Dan saya ajak, mari sama-sama kita terlibat langsung di dalam kegerakan. Apapun yang menjadi bagian kita Bapak Ibu, mari kita kerjakan biji yang Tuhan percayakan di tangan kita. Kerjakan sampai itu menjadi buah. Amin. Amin Bapak Ibu. Bahkan lebih dari itu menjadi buah yang tetap. Bukan yang buah selesai habis itu hilang. Tapi buah yang tetap. Yang terus menerus orang melihat, orang menikmati. Dan akhirnya orang bisa bergila memuliakan nama Tuhan. Itu saja Bapak Ibu yang saya mau sharingkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.